maka saya sudah pelajari apa yang ada. Data, kondisi sosiologis, konflik antar kelembagaan, itu bukan tiba-tiba turun dari langit. Karena kami sudah baca datanya, kami melihat prakteknya, pengalaman kami 10 tahun di DPR dan 10 tahun di gubernur, cukuplah sudah untuk membuat analisis kondisi sosiologis yang ada. Maka tidak perlu lagi kita akan mengundang lebih banyak orang untuk meneliti starting from zero. Ini starting from the end. Dan kemudian kita mesti memutuskan cepat. Maka kalaulah kemudian seluruh data itu sudah ada di kepala kita, sudah tertuliskan dengan baik, maka yang diambil adalah keputusan karena kita punya konsep untuk memutuskan itu. Kecuali kita blank dan kita tidak pernah tahu dari mana Anda akan memulai. Karena saya tahu dari mana itu memulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. 3 capres sudah memberikan jawabannya di segmen ini. Kita akan jeda terlebih dahulu dan kita masih akan terus kembali, Anissa ya. Betul. Sejumlah gagasan nanti akan kembali disampaikan oleh para calon presiden 2024 dalam jawaban dan tanggapan para calon presiden. Kita nanti usai jeda dan pemirsa tetap bersama kami di debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Adu visi, misi, dan gagasan calon presiden di bidang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat ketiga Capres 2020. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, terutama juga negara, harus dengan contoh, ingarso sung tulodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa, tidak bisa. Baik. Waktu habis, Ingarso Pak sung Prabowo, tulodo. waktu habis. Baik, harap tenang dulu. Kita akan beralih ke berikutnya. Baik, selanjutnya. Hadirin, mohon kerjasamanya untuk tetap tertib. Mohon kerjasamanya sekali lagi. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Imade Andi Arsana untuk mengambil pertanyaan subtema dari dalam fishbowl dan setelah terambil boleh langsung diperlihatkan. Ya, sudah ada 2 subtema yang kita bahas. Ini adalah yang ketiga, Anissa ya, dan juga pemirsa. Subtema apa yang diambil? Keamanan. Keamanan, baik. Untuk melengkapinya saya akan mengundang panelis Dr. Ian Montratama untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl di sebelah kiri saya. Kita akan lihat huruf apa yang diambil oleh Dr. Ian Montratama. Huruf C. Oke, keamanan huruf C, Anissa. Keamanan huruf C. Di depan, iya. C. Masih tersegel. Masih tersegel. Oke, silakan Aryo. Baik, saya buka keamanan huruf C. Dari suara juga masih tersegel. Masih tersegel dengan rapi. Baik, ini adalah pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Kewenangan institusi di sektor keamanan sangat penting, namun masih terjadi tumpang tindih. Pertanyaannya, bagaimana komitmen paslon terhadap penataan institusi pertahanan dan keamanan? Terima kasih. Membereskan yang tumpang tindih. Dan itu harus dimulai dari pemimpin yang punya komitmen untuk membereskan. Siapa dia? Pemimpin tertinggi, Presiden. Maka kalaulah kemudian kita bicara pertahanan yang ada di laut, maka sekian lembaga yang ngurus laut mesti disatukan dalam sebuah wadah Coast Guard. Ketika kita bicara keamanan dan tumpang tindih, maka keamanan wilayahnya ada di kepolisian. Saya mengapresiasi umpama dalam konteks terorisme. 2023 relatif tidak ada. Kita berikan apresiasi itu kepada kepolisian. Ketika kemudian terjadi pada situasi belahan Indonesia yang lain yang membutuhkan
katakan bantuan dari TNI, maka disitulah kemudian on call mereka. Kami butuh bantuan, maka dibantu. Tapi pada sisi yang lain, pembenahan yang tumpang tindih ini di daerah sebenarnya juga bisa disupport agar keamanan bisa berjalan dengan baik. Siapa mereka pelaksana di daerah? Forkompimda. Kita tidak pernah membiarkan situasi negara diurus oleh pusat saja. Kita mesti mengambil inisiatif karena peran-peran sampai tingkat lokal itu ada. Bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama mesti kita lakukan. Maka seluruh yang tumpang tindih dari sisi regulasi, satu perlu harmonisasi, dua perlu sinkronisasi. Dan pada tingkat tidak ada keputusan, maka pemimpin tertinggi harus berani mengambil keputusan itu. Sehingga tumpang tindih yang selama ini selalu saja menjadi perdebatan yang tidak ada hentinya, maka diselesaikan di meja presiden. Dan itu saya kira sikap yang paling jelas untuk membereskan persoalan ini. Apapun dalam konteks eksekutif, maka pemimpin tertinggilah yang harus mengambil keputusan. Kecuali kita mesti berbicara dengan DPR, maka kita akan duduk bersama untuk membicarakan secara regulatif. Waktunya habis. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Ada waktunya, harap tenang. Kami persilakan kepada calon presiden nomor 1, Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari Pak Ganjar dalam waktu 1 menit. Kami persilakan Pak Anies. Menurut hemat kami harus dirumuskan apa tantangan dan ancaman keamanan Indonesia di tahun-tahun ke depan. Dengan itu dirumuskan, maka kita tahu apa ancamannya. Lalu dari situ kemudian kita lihat bagaimana badan-badan yang selama ini ada diatur untuk merespon atas tantangan itu. Kalau kita hanya menata ulang tanpa memikirkan apa ancaman barunya, maka kita tidak lebih dari sekedar menyelesaikan urusan organisasi. Yang sesungguhnya dibutuhkan adalah bagaimana organisasi itu diatur untuk merespon tantangan. Jadi nomor 1, rumuskan itu. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, libatkan semua unsur yang terbiasa di dalam menyusun ancaman tantangan organisasi. Sehingga kemudian penataan organisasi badan-badan bukan semata-mata karena selera pemimpin, tapi karena merespon atas ancaman itu. Dengan begitu, penataannya akan sesuai kebutuhan. Terima kasih. Waktu 1 menit sudah habis. Baik, terima kasih. Selanjutnya giliran calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Hadirin kami harap tenang terlebih dahulu. Ada waktunya untuk menanggapi jawaban dari Capres nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri dalam menjaga pertahanan keamanan, dalam mengatasi berbagai peristiwa-peristiwa yang pelik. Harus kita akui, menghadapi terorisme, bom Bali, Peloso, dan sebagainya. Untuk itu, saya kira kalau saya dapat mandat, saya akan perbaiki kualitas hidup TNI, kualitas hidup Polri, memimpin supaya TNI dan Polri menjadi yang terbaik yang bisa kita bangun. Dengan keunggulan TNI dan Polri, Polri langsung di bawah Presiden, kita akan berbuat baik untuk rakyat kita. Terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk merespon tanggapan dari kedua capres tadi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Ketika overlap kelembagaan ditanyakan kepada saya, maka saya sudah pelajari apa yang ada. Data, kondisi sosiologis, konflik antar kelembagaan, itu bukan tiba-tiba turun dari langit. Karena kami sudah baca datanya, kami melihat prakteknya, pengalaman kami 10 tahun di DPR dan 10 tahun di gubernur, cukuplah sudah untuk membuat analisis kondisi sosiologis yang ada. Maka tidak perlu lagi kita akan mengundang lebih banyak orang untuk meneliti starting from zero. Ini starting from the end. Dan kemudian kita mesti memutuskan cepat. Maka kalaulah kemudian seluruh data itu sudah ada di kepala kita, sudah tertuliskan dengan baik, maka yang diambil adalah keputusan karena kita punya konsep untuk memutuskan itu. Kecuali kita blank dan kita tidak pernah tahu dari mana Anda akan memulai. Karena saya tahu dari mana itu memulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar.
Tiga capres sudah memberikan jawabannya di segmen ini. Kita akan jeda terlebih dahulu dan kita masih akan terus kembali, Anissa ya. Betul. Sejumlah gagasan nanti akan kembali disampaikan oleh para calon presiden 2024 dalam jawaban dan tanggapan para calon presiden kita nanti usai jeda, dan pemirsa tetap bersama kami di debat Ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Adu visi, misi, dan gagasan calon presiden di bidang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat ketiga Capres 2024. Masa menghormati hak berbicara, kesempatan berbicara bagi ketiga calon presiden kita malam hari ini. Setuju ya, sepakat ya? Hadirin ya? Sepakat Bisa semua? dijaga ya semua ya? Baik, baik. Kita akan lanjutkan acara kita malam hari ini. Kita sepakat untuk menjaga ketertiban. Baik, dimohon tenang. Baik. Kepada tiga calon presiden, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Ganjar Pranowo. Mohon Kita sudah sepakat, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sepakat Ibu-ibu. tadi untuk menjaga ketertiban. Oke, kami mohon untuk menuju ke podium, Bapak-bapak. Baik, di segmen ini kami akan kembali dengan pendalaman visi misi dan program kerja calon presiden 2024 dengan memberikan pertanyaan yang telah dibuat oleh 11 panelis. Namun sebelum itu kami ingatkan sekali lagi para hadirin dimohon untuk tenang dan supaya acara ini dapat berlangsung dengan kondusif. Dan menghormati hak berbicara. Betul. Calon presiden yang sedang berbicara, misalnya. Dan untuk segmen ketiga ini pertanyaan dimulai untuk calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto, dan kami persilakan kepada panelis Ibu Iren Gayatri untuk mengambil undian subtema pertanyaan di dalam fishbowl. Kami persilakan Bu Iren. Tersisa 3 subtema lagi untuk segmen ini. Sudah ada keamanan, hubungan internasional, dan juga pertahanan. Ya. Diperlihatkan Ibu Iren. Politik luar negeri. Oke, baik. Politik luar negeri. Selanjutnya panelis Bapak Kusnanto Anggoro untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl, dan mohon diperlihatkan huruf yang tertera. Huruf A, B, atau C yang akan dipanggil oleh Pak Kusnanto Anggoro. Silakan Pak Kus. Huruf C, politik luar negeri. Baik, saya Huruf akan C, ambil politik luar negeri. amplopnya. C, politik luar negeri masih tersegel. Silakan Anissa. Baik, ini amplopnya masih tersegel Bapak Ibu. Dan kami ingatkan sekali lagi para calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Dan pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Utang luar negeri adalah instrumen pembayaran yang sah. Namun ada risiko intervensi kedaulatan oleh negara pemberi utang. Pertanyaannya, apa kebijakan paslon untuk menghindari intervensi kedaulatan Indonesia akibat utang yang terus bertambah? Waktu menjawab 2 menit Pak Prabowo, kami persilahkan. Baik, mengenai utang luar negeri, ternyata Indonesia sekarang, hutang luar negeri kita sebagai rasio perbandingan terhadap produk domestik bruto kita salah satu terendah di dunia. Jadi masih kita sekitar berada di sekitar 40%, sedangkan banyak negara jauh di atas kita. Kedua, kembali lagi dengan manajemen yang prudent, pengelolaan yang baik, dan dengan strategi ekonomi yang tepat, terutama dengan hilirisasi, di mana kita bisa mendapat keuntungan sebagai bangsa, ini memperkuat posisi tawar kita. Jadi saya kok tidak terlalu khawatir negara lain mau intervensi kita soal hutang. Kita sangat-sangat dihormati, kita tidak pernah default. Saya keliling seluruh dunia, mereka sangat hormat dengan Indonesia, kita tidak pernah gagal hutang. Dan saya sangat optimis, tapi kembali kita harus punya kekuatan pertahanan yang kuat supaya tidak bisa diintervensi, tidak bisa digertak, tidak bisa diintimidasi. Hanya dengan kekuatan
kita akan dihormati dan kita akan amankan kekayaan kita, amankan ekonomi kita, amankan pembangunan kita menuju Indonesia makmur, Indonesia kaya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu Pak Prabowo? Ya, Mohon tenang. saya tegaskan kembali ya bahwa pelajaran sejarah manusia yang lemah akan selalu ditindas. Kita lihat saja apa yang terjadi di Gaza. Kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh Baik, waktu habis. dilindas oleh Waktu bangsa habis lain. Pak Prabowo, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari capres nomor urut 2 dalam waktu. Oke, silakan Anissa. Baik, selanjutnya capres nomor urut 2, jawaban capres nomor urut 2 akan ditanggapi oleh calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan Bapak, waktu Anda 1 menit. Kita membaca buku Convention of Economic Hitman dari John Perkin bahwa hutang-hutang itu memang bisa mematikan. Maka hati-hati kalau mau hutang. Terutama pada infrastruktur yang punya risiko tinggi. Kita mesti hitung betul, kita mesti prudent betul. Karena ini pernah dilakukan dan membuat banyak negara kolaps karena hutang. Namun demikian, kalau mau pakai kekuatan dalam negeri, artinya wajib hukumnya kita mendorong ekonomi tumbuh 7%. Kemudian govern berjalan bisa dengan baik, maka ICOR bisa turun 4%. Dan kemudian kita mesti betul-betul anti korupsi. Kalau itu tidak dilakukan, maka tidak akan tumbuh ekonomi yang ada di tempat kita. Ease of doing business mesti dilakukan. Hanya saja memang kalau kita bicara pada industri pertahanan kita, mesti kita kuatkan industri dalam negeri. Jadi mohon maaf kaitan dengan hutang, no utang, no usang. Sehingga alutsista kita betul-betul kita lakukan transfer of teknologi dari dalam negeri. Waktunya Baik, habis. waktu sudah habis. Mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang. Sekali lagi mohon tenang. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dari capres nomor urut 2 dalam waktu 1 menit Pak Anies. Sebaiknya disebutkan berapa persentase yang ideal, Pak, untuk kita di Indonesia. Kalau hanya mengatakan bahwa kita termasuk yang terbaik, berapa angkanya? Menurut hemat kami, kita harus bisa mencapai maksimal angka 30% dari GDP. Sehingga kita aman di situ, di bawah 30%. Dan itu caranya apa? Dengan satu, menata hutangnya, yang kedua memperbesar GDP-nya. Yang tidak kalah penting adalah melakukan pengembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari hutang luar negeri, termasuk pelibatan swasta. Lalu memastikan bahwa ada perluasan wajib pajak yang harapannya nanti akan memperkuat juga GDP kita. Di samping mengurangi kebocoran pajak. Dan hutang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya yang kita kerjakan. Baik, terima kasih. Harap tenang dulu, harap tenang dulu. Kita kembali ke calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk merespon tanggapan dari kedua capres. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Saya kembali, saya nggak mengerti. Jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat. Terus aja. Saya akan bilang AA. Saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Kita dihormati di dunia. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan panelis Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marsetio mengambil undian sub pertanyaan kelima dalam fishbowl. Baik. Tinggal tersisa 2 pertanyaan lagi. Apa yang diambil oleh Pak Marsetio? Kita perlihatkan ke kamera, Pak.
Geopolitik. Baik, geopolitik adalah subtema kelima. Dan selanjutnya kami persilakan kepada panelis Bapak Philip J. Vermonte untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam fishbowl. Huruf A. Geopolitik huruf A. Geopolitik Saya huruf A. ambil Baik. amplopnya, masih tersegel. Silakan Anissa. Baik, kita akan buka amplop yang tersegel ini. Subtema kelima yang harus dijawab adalah tentang geopolitik. Dan kami ingatkan kembali kepada calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Dan pertanyaan untuk Bapak Ganjar Pranowo adalah konflik Laut Cina Selatan belum selesai dan Code of Conduct belum disepakati. Bahkan menjadi arena persaingan hegemoni Amerika Serikat dan Tiongkok. Pertanyaannya, apa inisiatif baru yang ditawarkan paslon agar Indonesia berkontribusi dalam mengelola konflik Laut Cina Selatan? Waktu menjawab 2 menit Pak Ganjar, kami persilahkan. Indonesia bukan claimant. Jadi sebenarnya kita punya banyak langkah untuk bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita evaluasi perjalanan selama ini bagaimana di Laut Cina Selatan tidak pernah selesai. Sudah dengan DOC, sudah dengan 20 tahun lebih tidak pernah selesai. Maka usulan kami sangat jelas dan clear. Apa itu? Kesepakatan sementara. Kenapa kesepakatan sementara? Ini mesti kita dorong dan kita inisiatif agar kita bisa mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita tahu persis, modernisasi peralatan selesai di tahun 2027. Apa artinya? Kalau kita bicara One China Policy, maka seluruh dunia pasti akan mengakui bagaimana peran itu. Yang kedua, ketika kemudian peran itu menjadi kuat, maka bukan tidak mungkin cerita-cerita potensi terjadinya konflik dengan negara lain akan muncul. Mungkin perangnya tidak sampai ke Indonesia. Tapi pada sisi lain, kita bisa kena dampak. Yang berikutnya, bagaimana patroli bisa kita perkuat juga di wilayah Laut Cina Selatan. Maka kita butuh tanker-tanker terapung yang bisa dipakai untuk tentara-tentara TNI Angkatan Laut kita untuk bisa berpatroli. Sehingga logistiknya menjadi sangat murah. Tidak lagi kembali ke titik awal atau mereka bilang kami hanya pergi. Kalau kembali kami tidak bisa lagi karena logistik kami habis. Maka inilah titik-titik penting yang mesti kita dorong dan kita akan bisa membawa posisi inisiatif itu untuk membuat tadi yang saya sampaikan adalah kesepakatan sementara untuk menghindari potensi-potensi yang lainnya lebih tinggi. Kita akan meredam dengan cara itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang Bapak dan Kita sudah sepakat di awal Bapak Ibu. Kami persilakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari capres nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Jawaban Pak Ganjar tidak ada satu kata pun menyebut kata ASEAN. Padahal kata kuncinya di dalam menyelesaikan persoalan ini adalah ASEAN. Dan Indonesia negara terbesar di ASEAN, pendiri ASEAN. Indonesia harus kembali menjadi pemimpin ASEAN yang dominan. Bukan sekedar hadirin dalam summit-summit ASEAN. Kita menjangkau semua dan negara-negara ASEAN yang sekarang ini menjadi pintu masuk bagi kekuatan Tiongkok misalnya di Laut Cina Selatan. Apakah itu Laos, apakah itu Myanmar sekarang, itu akan menjadi bagian dari kesepakatan ASEAN terhadap wilayah Laut Cina Selatan. Bila di ASEAN kita membangun kesepakatan, bagaimana kita menata, bagaimana menghadapi kekuatan luar ASEAN. Karena kekuatan luar ASEAN yang datang di sini, maka kita menghadapinya sebagai satu regional. Bukan sekedar Indonesia berhadapan dengan negara lain, tapi satu region. Dan Indonesia memimpin ASEAN. Itu kata kuncinya menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Mohon tenang. Mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian. Mohon tenang. Kita lanjutkan Pak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari capres nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Jadi keadaan Laut Cina Selatan menggarisbawahi bahwa kita perlu kekuatan pertahanan yang kuat. Kita perlu platform untuk patroli, kita perlu satelit, kita perlu banyak sekali. Dan untuk itu pertahanan harus kita bangun.
Dan tadi ya sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas, karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Ya, tidak. Saya bersedia Pak Anies mengundang Pak Anies di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi. Saya akan bawa data. Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong begitu. Ya. Karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas, tapi usianya masih muda. Baik, Waktu habis Pak Prabowo. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita harap tenang, kita sudah sepakat di awal. Kita kembali ke calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk merespon tanggapan dari kedua capres. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Terima kasih Mas Anies, saya tidak memberikan catatan ASEAN. Saya tahu persis pengambilan keputusan di ASEAN itu rumitnya minta ampun. Karena harus dengan konsensus. Maka kenapa banyak persoalan tidak selesai. Disitulah ketika kemudian amanah yang diberikan kepada saya, revitalisasi ASEAN. Agar kemudian pengambilan keputusannya tidak bulat. Sehingga kalau kita berbicara Laut Cina Selatan kemudian menggerakkan ASEAN, oke, itu betul. Tapi terbayangkan DOC, COC yang sudah lamanya minta ampun 20 tahun lebih tidak pernah selesai. Maka pengambilan keputusannya, proses pengambilan keputusan di ASEAN itulah yang mesti juga kita review sehingga akan bisa lebih cepat. Yang berikutnya, saya sepakat alutsista angkatan laut yang ada di sekitar sana harus menjadi prioritas. Dan begitu saya jadi presiden, kita tunjukkan kedaulatan kita, gas yang ada di Natuna Utara harus dieksploitasi oleh kita sendiri untuk menunjukkan power kita pada Waktu dunia. sudah habis Pak Ganjar, terima kasih. Oke. Mohon tenang, masih ada satu sub pertanyaan lagi yang harus dijawab oleh ketiganya pada sesi ini, pada segmen ini. Kami beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan, dan kami persilakan kepada Profesor Dr. Widya Setiabudi Sumadinata untuk mengambil undian pertanyaan subtema. Silakan Pak Widya. Ini adalah yang terakhir. Yang ke-6. Yang diambil oleh Pak Widya, subtemanya adalah globalisasi. Baik, globalisasi subtemanya. Baik, selanjutnya kami kembali persilakan panelis Ibu Kuri Maharani Savitri untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam fishbowl dan memperlihatkannya kepada moderator dan juga kepada hadirin serta kepada para capres. C. Globalisasi C. Baik, saya ambil amplopnya C, globalisasi masih tersegel. Anissa silahkan. Baik, sekali lagi masih tersegel. Ini globalisasi huruf C. Kita akan lihat bersama. Kami ingatkan kembali sekali lagi bagi para calon presiden untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena kami tidak akan ulang. Pertanyaan untuk Bapak Anies Baswedan adalah globalisasi membuka peluang masuknya budaya asing ke Indonesia, tetapi juga memungkinkan budaya Indonesia untuk mendunia. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon mempromosikan budaya populer Nusantara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional? Waktu Bapak menjawab 2 menit, Pak Anies, kami persilahkan. Ya. Negara harus mengalokasikan sumber daya yang cukup di bidang kebudayaan. Bukan dipandang sebagai biaya, tapi dipandang sebagai investasi. Dengan begitu, maka karya-karya kita, dari mulai kuliner, karya seni seperti film, itu menjadi tumbuh berkembang dan kemudian bisa dibawa ke level global. Dan kita berencana di dalam diplomasi ini melibatkan semua, diaspora dilibatkan, mahasiswa dilibatkan, mereka yang berada di luar diajak menjadi bagian dari diplomasi. Kemudian yang tidak kalah penting, kita ingin membangun rumah kebudayaan Indonesia di tiap-tiap region di seluruh dunia. Sehingga di tiap-tiap region kita akan memiliki satu tempat di mana Indonesia menunjukkan karya budayanya, di mana kita menjual kepada mereka bukan sekedar komoditas-komoditas perekonomian, tapi juga kita menawarkan kepada mereka nilai karya budaya Indonesia. Kemudian kuliner, kita merencanakan untuk membantu mendorong tumbuhnya restoran-restoran
kafe-kafe Indonesia di berbagai kota besar di seluruh dunia. Sebagaimana sekarang di Jakarta kami menyaksikan banyak sekali restoran asing di sini. Kita harus memiliki rumah kuliner Indonesia di berbagai tempat. Dan itu siapa? Negara yang ada di belakangnya, negara yang fasilitasi. Dengan begitu maka swasta yang terlibat akan bisa mengelola ini, tapi awalnya investasi dari negara. Dan lalu disiapkan kredit yang memungkinkan bagi usaha kecil, mikro untuk menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan Indonesia. Kemudahan di dalam permodalan, kemudahan di dalam mengakses pasar internasional, itu semua dilakukan supaya seluruh jajaran bisa terlibat di dalam kampanye diplomasi kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Baik, selanjutnya calon presiden nomor urut 2. Harap tenang. Mohon tenang, Bapak dan Ibu, mohon tenang. Calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi jawaban dari capres nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Saya kira yang disampaikan Pak Anies masuk akal ya, walaupun memang itu bersifat normatif ya. Memang kembali kalau dikatakan negara yang harus berperan, kuncinya adalah bahwa kita ini harus punya dana yang cukup. Kita harus punya tabungan yang cukup. Kita harus punya sovereign wealth fund yang cukup. Untuk itu kita harus punya laba yang cukup. Kita harus punya neraca perdagangan yang positif. Kita harus punya tabungan yang banyak. Dan untuk itu hanya bisa dilakukan dengan hilirisasi, dengan penghematan, dengan efisiensi, dengan penerimaan pajak yang baik dan yang efisien. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Selanjutnya kita dengar, mohon tenang, kita dengar tanggapan ataupun jawaban dari calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo menanggapi jawaban capres nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit Pak Ganjar, kami persilahkan. Teknologi digital sudah mendunia, kita semua menggunakan itu. Maka ada satu kata namanya viralisme. Maka ketika kemudian ada yang konvensional, kita mendorong agar para duta besar kita, diplomat kita untuk menjadi tenaga pemasar, mereka menjadi fasilitator, mereka juga kemudian mempromosikan yang ada di dalam negeri maupun menarik yang potensi di luar negeri ke dalam negeri dengan berbagai kerjasama dan fasilitasi dari negara, maka viralisme sebenarnya bagian yang bisa kita dorong dari tanah air sendiri. Kalau kita lihat Nicky, Rich Brian, Karina seorang intelektual yang hebat sekali yang menemukan antivirus AstraZeneca. Dia diaspora yang hebat, kita promosikan, kita viralkan. Nicky Rich Brian, Voice of Baceprot yang kemudian mendunia kita fasilitasi, maka dialah yang akan bisa mendapatkan keuntungan dan sekaligus menjadi diplomat Baik. Indonesia. Sudah habis, Pak Ganjar. Oke, harap tenang. Mohon Harap tenang. Harap tenang. Selanjutnya kita kembali ke calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan untuk merespon tanggapan dari kedua capres. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Terima kasih. Kami bersyukur sekali bahwa Bapak-Bapak berdua sepaham dengan apa yang kami gagas. Dan ketika kami ditugaskan sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai Panglima Diplomasi, maka setiap kegiatan ke luar negeri adalah bersama dengan delegasi kebudayaan, delegasi seni. Dan datang ke pusat-pusat kegiatan kebudayaan, kesenian di negara-negara yang dikunjungi. Bukan hanya datang rapat lalu pulang, tapi datang di sana menemui aktivitas-aktivitas kesenian, kebudayaan, sehingga mereka pun menyadari bahwa Indonesia ini negeri yang kaya budayanya. Karena setiap presidennya datang, dia membawa delegasi kebudayaan, ditunjukkan di sana, bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, maka dunia akan menyaksikan. Ingat, setiap presiden datang sebuah negara, seluruh media di negara itu memperhatikan. Itu kesempatan luar biasa untuk mempromosikan Indonesia, dan itu yang kami kerjakan di samping yang sudah kami lakukan, kami katakan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo. Dan kami persilakan untuk para capres untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan kita akan jeda sejenak dan debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024 masih akan terus kembali. Kali ini bukan menjawab pertanyaan dari panelis, tetapi pertanyaan dari antar calon presiden. Akan ada bertanya dan menjawab dari para calon presiden. Dan kita akan kembali di debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh, yang ini? Ya. Kalau saya enggak itu, Pak. Apa itu janji-janji yang ada? Itu perlu milih pemimpin yang pro nelayan, ya Pak Maya? Pemimpin yang ini berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu maunya. Alah, cuma janji-janji tuh Pak Adang, enggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu Pak Maya. Stop, anak muda, Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu. Menyaksikan debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Dan sebelum kita mulai segmen kali ini, kami ingatkan sekali lagi para hadirin, Bapak Ibu yang berada di lokasi, yang berada di dalam ruangan. Mohon tenang. Sudah kita saksikan sama-sama tadi tata tertibnya, semua sepakat ya? Sepakat? Oke. Dan segmen ini adalah segmen yang paling mudah memancing keriuhan. Karena di segmen ini calon presiden bisa saling bertanya. Jadi kami mohon kerjasama dan komitmen dari para hadirin, dari Bapak dan Ibu sekalian untuk tetap menjaga ketertiban dan memberikan hak yang sama kepada calon presiden yang sedang berbicara untuk bisa menampilkan performa terbaiknya. Dan kami undang Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies untuk maju ke podium. Kami persilakan Pak. Baik. Jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh capres penanya dan selanjutnya akan direspon kembali oleh calon presiden yang menjawab. Sebelumnya kepada para calon presiden 2024 mohon diingat untuk melakukan tanya jawab sesuai tema debat pada malam hari ini, yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Dan jika menggunakan singkatan atau terminologi, maka wajib untuk memberikan penjelasan dari pertanyaan yang dimaksud. Sepakat ya? Baik, kita sepakat. Mohon tenang. Dan kesempatan pertama di segmen ini kami berikan kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan. Waktu Pak Ganjar 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Mas Anies, anggaran pertahanan belum ideal. Tadi saya sampaikan kita perlu 1-2% dari PDB. Sekarang masih 0,78%. Ini data. Untuk alutsista masih harus ngutang dan utang kita di 2023 naik dari 20,7 miliar dolar menjadi 25 miliar dolar. Padahal target Renstra kita, perlu saya panjangkan, rencana strategis ya. Minimum essential force di 2024 tidak tercapai kira-kira. Karena sekarang hanya 65,49% dari target. Kira-kira menjadi pertanyaan saya nih Mas Anies. Apa solusi ekonomi pertahanannya untuk kita bisa mengejar ketertinggalan dan kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan itu agar pertahanan kita menjadi strong. Baik, masih ada Bapak sedikit lagi? Cukup pertanyaan. Baik. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Mohon untuk tenang. Kami persilakan Bapak Anies Baswedan untuk menjawab, waktu Ya. Bapak 2 menit. Silakan. Terima kasih Pak Ganjar. Jadi terkait dengan anggaran pertahanan, seperti tadi disampaikan kita masih di bawah. Kalau tadi disebutkan 0,78, kami memandang memang perlu sampai dengan 1-1,5% yang kita butuhkan. Dan untuk itu maka kita harus memperbesar GDP kita, memperbesar APBN kita. Karena itulah pertumbuhan ekonomi menjadi penting. Dengan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas, harapannya maka kita memiliki masukan negara yang cukup. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan hutang. Hutang-hutang yang digunakan untuk aktivitas produktif yang meningkatkan kesejahteraan, menumbuhkan perekonomian. Itu juga salah satu cara untuk memperbesar APBN kita dengan adanya pendapatan ini. Yang ketiga,
adalah bagaimana pajak kita diperluas basisnya, ditingkatkan efektivitasnya, lagi-lagi untuk meningkatkan. Namun tidak kalah penting adalah memastikan bahwa praktek-praktek koruptif yang membuat anggaran terserap tidak secara optimal itu ditiadakan. Dengan begitu, maka porsi yang kita miliki untuk sektor pertahanan akan bisa kita alokasikan. Tanpa kita memiliki anggaran yang cukup, maka alokasi di sini menjadi berat. Dan bila kita melakukan pembelanjaan, maka kami membayangkan justru menggunakan kekuatan sendiri. Kalaupun ada dalam bentuk hutang, maka itu satu paket dengan belanja senjatanya, belanja alutsistanya, sehingga itu menjadi satu kesatuan dan meniadakan praktek-praktek middleman di dalam penyelenggaraan alutsista seperti peraturan perundangan yang mengharuskan itu G2G atau langsung dengan korporasi yang membuatnya. Jadi kami melihat dengan cara seperti itu meningkatkan alokasi itu satu hal, mengefisienkan itu hal berikutnya yang harus kita kerjakan. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Pak Ganjar, kami persilakan untuk menanggapi Harap tenang. pernyataan dari calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit, Pak Ganjar, kami persilakan. Ya, ternyata jawaban saya dapat bonus. Sebenarnya saya ingin membahas yang soal pertahanan dan alutsistanya. Tapi oke, saya kira terima kasih atas jawabannya. Saya ingin menyatakan dengan jelas, maka pertumbuhan ekonomi 7% wajib. Alokasi 1-2% PDB menurut saya menjadi keharusan agar kuat. Dan belanja alutsista kita ini harus jadi investasi pertahanan kita. Tanknya dibuat di Pindad, helinya di PT DI, fregatnya ada di PT PAL, sibernya ada di PT LEN. Maka kalau kemudian itu bisa kita optimalkan betul-betul, rasa-rasanya apa yang ingin kita capai dari minimum essential forces-nya akan tercapai. Kalau kita lihat di 2024 yang rasa-rasanya agak berat bisa dicapai, maka saya khawatir makin mundur, tidak ajak dalam perencanaan, ini menyulitkan. Dan kita perlu garda samudra untuk mengawal Indonesia dan pertahanan sakti 5.0. Waktu habis, terima kasih Pak Ganjar. Kami persilakan, oke, tenang. Kami persilakan Bapak Anies untuk menanggapi tanggapan dari Pak Ganjar. Waktu Anda 1 menit, silakan. Ya, pemanfaatan atas sumber daya lokal itu penting, perlu kita teruskan. Dan kita perlu memanfaatkan juga, memastikan bahwa tenaga-tenaga dalam negeri untuk bidang pertahanan itu diinvestasikan secara serius. Pembahasan mengenai investasi sumber daya manusia ini kunci. Kita perlu mengirimkan lebih banyak lagi generasi baru untuk ilmu-ilmu alutsista. Sehingga ke depannya penyelenggaraan alutsista domestik bisa berkembang. Itu satu hal dalam jangka panjang. Nah, karena itu saya sepahaman tentang pentingnya dalam negeri. Tapi tidak kalah penting ketika kita berbicara tentang memastikan bahwa belanja alutsista itu bersih, tidak melibatkan korporasi-korporasi yang punya masalah dengan korupsi. Dengan begitu maka bukan saja anggarannya efisien, tapi tidak bocor di dalam belanja alutsista. Baik, terima kasih Pak Anies. Waktunya sudah habis. Mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian, baru saja kita lihat nomor urut 3 dan 1 saling berhadapan dengan tanya jawab dan memberi tanggapan. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan akan bertanya kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu kami persilakan Pak Anies untuk bertanya, waktunya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Terima kasih. Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai. Bukan lagi teknis-teknis, tapi makin mengandalkan pada nilai. Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dengan yang sederhana. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Pak Anies. Sudah cukup. Cukup. Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan.
Saya sependapat bahwa semakin tinggi, semakin kompleks, memang kepemimpinan itu butuh nilai-nilai yang sangat fundamental. Pertama, nilai adalah cinta tanah air. Kedua, kejujuran. Ketiga, kebersihan yang Bapak bolak-balik ngomong. Harus memberi contoh. Tidak boleh korupsi dengan bentuk apapun. Jadi saya sependapat harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai. Ya. Jadi hubungan dengan etik benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa, kejujuran, kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita. Polisi-polisi kita, kasihan. Kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya ngap saja. Waktu habis, terima kasih Pak Prabowo. Mohon tenang. Bisa tenang dulu Bapak Ibu, bisa tenang dulu. Oke, Mohon bisa tenang dulu. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dan pernyataan dari Capres nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Waktunya 1 menit, silakan Pak Anies. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus. Karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulangi pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua. Baik, waktu habis. Oke, harap tenang dulu, kita lanjutkan acaranya. Kami persilakan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan. 1 menit, silakan Bapak. Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mohon tenang, mohon tenang. Oke. Harap tenang, kita sudah sepakat Bapak Ibu yang ada di ruangan. Baik, sekarang saatnya kita akan melihat calon presiden 2 dan 3 saling bertanya dan menanggapi. Diawali dengan calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto bertanya kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan Pak Prabowo, waktunya 1 menit. Baik, Pak Ganjar. Ya, Pak.
Pak Ganjar mengatakan bahwa anggaran pertahanan kita sebaiknya naik 1-2%. Dan bahwa kita harus membangun industri pertahanan dalam negeri yang kita utamakan. Pertanyaan saya, kalau kita menaikkan sampai dengan 1-2%, bagaimana sikap Bapak dalam mengambil keputusan tentang teknologi yang mana yang kita prioritaskan dalam peningkatan pertahanan itu? Postur mana? Daratlah, lautlah, udara, atau ketiga-tiganya, atau kita mengarah ke teknologi yang lebih canggih lagi? Terima kasih. Baik, masih ada waktunya Bapak? Cukup. Baik. Kami persilakan Bapak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Prabowo. Waktu Anda 2 menit, silakan Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan saya didudukkan di tengah, memang agak mendinginkan dua kawan saya kiri kanan. Terima kasih Pak Prabowo. Mana pilihannya dari Matra itu? Proporsional Pak. Tapi tidak ada serangan yang akan masuk melalui darat karena kita negara archipelagic. Maka yang mesti diperkuat hari ini laut. Prioritas. Laut, mereka butuh sonar Pak. Mereka butuh sensor-sensor Pak. Dan hari ini mereka menyampaikan kepada saya kebutuhan itu nomor 1 hari ini. Yang berikutnya tentu udara. Kenapa udara? Kami tidak bisa Pak. Dan saya senang kalau nanti Bapak dalam forum ini menjelaskan ide Bapak untuk membeli pesawat bekas. Kenapa ini menjadi penting? Kami tidak rela dengan statement Bapak tadi yang saya dukung Pak. Kasihan prajurit. Pak, kalau pilotnya itu mesti dilatih 3 tahun, pesawatnya bekas Pak. Dan dia harus datang lagi, pelatihan lagi Pak. Dengan resiko yang sangat tinggi, tentu itu sangat berbahaya. Maka peningkatan itu Pak di awal saya sampaikan, kenapa pertumbuhan harus tinggi? Kenapa industri dalam negeri menjadi prioritas? Bahkan saya sebut tadi, tank dibuat di mana, heli, fregat, cyber dibuat di mana, agar kita bisa konsisten dalam perencanaan pembangunan, termasuk ketika kita membuat kapal selam yang sudah dimulai dari PT PAL. Yang kerjasamanya kalau tidak salah Bapak batalkan dengan Korea Selatan. Tolong Pak kalau saya keliru, ini kesempatan Bapak Yang untuk mana? bisa menjelaskan. Yang mana dibatalkan? Dengan PayPal yang kerjasama dengan Korea Selatan. Kapal selam. Pak Prabowo, Jadi nanti itu. Ini nggak apa-apa kalau saya terima sebenarnya debat sebenarnya seperti ini. Kalau boleh tanya jawab langsung. Baik, silakan Bapak Ganjar, silakan. Saya akan lebih Oke. menarik. silakan Pak dilanjutkan, masih ada waktu. Masih ada waktu Pak Ganjar. Iya, ya karena sudah selesai. The stage is yours Pak, silakan. Baik, silakan Pak Prabowo, waktunya 1 menit. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Kesempatan saya bisa menjawab. Jadi, alat perang itu usianya kurang lebih 25-30 tahun. Pesawat terbang, kapal perang, dan sebagainya. Jadi, bukan soal bekas dan tidak bekas, tapi usia pakai. Ya. Kemudahan, jadi pesawat, umpamanya pesawat Mirage 2005, yang ada di Qatar, yang rencananya kita ingin akuisisi, itu usia pakainya masih 15 tahun, Pak. Dan teknologi ini mengarah kepada yang lebih canggih. Kita menunjukkan yang canggih, yang terbaru. Tapi kalau kita beli baru, datangnya Pak, baru 3 tahun, dan operasionalnya itu baru 7 tahun, Pak. Nah, sementara 3-7 tahun ini, kita perlu deterrent, kita perlu kemampuan. Itu maksudnya latar belakang. Jadi saya kira itu yang bisa saya jelaskan, tapi waktu yang singkat Baik, tidak cukup. habis, Baik, Bapak. waktu sudah habis. Saya kembali ke Capres nomor 3. Tenang dulu. Bapak Ganjar untuk menanggapi tanggapan dari Pak Prabowo. Silakan Bapak 1 menit. Ya awalnya saya percaya sekali bahwa Bapak akan memahami ini. Tapi hari ini saya menjadi meragukan. Karena saya bertanya kepada pilot. Saya bertanya kepada Angkatan Laut pada persoalan ini. Perencanaan pembangunan yang top down membuat seluruh matra hanya menerima saja. Kenapa ini saya sampaikan Pak? Maka kalau kita bicara katakan bukan soal cerita bekasnya, buat kami tidak. Karena Yuwono Sudarsono pernah menolak itu dan apa yang Bapak rencanakan hari ini ditunda. Apa artinya? Saya kira perencanaannya terlalu gegabah pada soal itu. Dan keseriusan itu tidak dimunculkan sama sekali pada pengelolaan industri pertahanan dalam negeri.
Di mana PT PAL kemudian hari ini sudah mendapatkan hutang dan kemudian dia tidak bisa melaksanakan apapun pada soal itu. Maka ini menjadi catatan, tapi saya berterima kasih karena Pak Prabowo menjelaskan itu. Dan mudah-mudahan masyarakat menjadi jelas posisinya. Baik, waktunya. Baik, terima kasih Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiga calon presiden kita. Bapak dan Ibu sekalian. Baik para hadirin dan juga pemirsa, kita akan jeda dulu. Selanjutnya akan sama seperti segmen ini, akan ada tanya jawab antar capres. Dan kami persilakan untuk para calon presiden kembali duduk. Jangan kemana-mana, tetap di debat Ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Adu visi, misi, dan gagasan calon presiden di bidang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat ketiga Capres 2024, Minggu 7 Januari 2024, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Istora Senayan, Jakarta, debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Dan kami ingatkan sekali lagi kepada para hadirin yang berada di dalam Istora Senayan untuk bisa menghormati ketika para calon presidennya sedang berbicara dan kita memberikan waktu yang sama. Jadi kami mohon ketenangan Anda yang berada di Istora Senayan, Jakarta. Dan kepada tiga calon presiden, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Ganjar Pranowo, dimohon untuk menuju ke podium. Kita akan lanjutkan Bapak segmen tanya jawab. Dan kami ingatkan lagi ada 6 subtema malam hari ini, pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Jadi sudah kita kunci ya, Betul. Anissa ya. Hanya ada 6 subtema yang kita bahas malam hari ini dan juga jika menggunakan terminologi atau istilah maka harus dijelaskan. Dan selanjutnya kami persilakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit, kami persilakan Pak Anies. Terima kasih Pak Ganjar. Pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Ketika tadi kita bahas sama-sama situasi pertahanan kita, Bapak tadi membahas tentang bagaimana belanja alutsista, bagaimana rencana minimum force itu bisa dicapai dan lain-lain. Bapak melakukan review itu. Nah, di sisi lain, Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya Pak Anies? Cukup Pak Anies.